Selamat siang, shalom, damai di hati. Baiklah, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Minahasa Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coacher. Saya Veganda dari SMP Negeri 2 Satap Kelabat. Saya Yetri Suwenur dari SMA Katolik Santa Franciscus Xavier Skema. Saya Sutria Rompas dari SMP N2 Satap Kelabat. Selamat menyaksikan. Siang Ibu Sutria. Selamat siang Ibu Fe. Apa kabar hari ini Bu? Baik Bu, luar biasa. Senang sekali ya kita bisa bertemu kembali. Nah Bu, sebelum kita melakukan coaching nih sebagai langkah awal, saya akan memberikan pertanyaan sama Ibu sebagai observer ya Bu. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu Sutria, baik coach maupun coaching, nantinya sebentar saya akan nilai. Di sini saya akan melihat sudah sesuaikah dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan juga Bu, saya ingin ingatkan disesuaikan ya dengan prinsip coaching, diantaranya peningkatan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ibu Sutria, pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu nih, kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan kepada coach kali ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu listen, kehadiran penuh juga dengan pertanyaan berbobot. Listen dan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang kedua nih Bu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu Sutria kembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik. Kemudian yang terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu Sutria inginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan itu lewat coaching ini, saya ingin coach menemukan solusi sendiri ya, dari permasalahan yang dia hadapi. Oke baik, demikian Bu pra-observasi kita kali ini. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Selamat siang Ibu Sutria. Selamat siang Bu Sendra. Selamat siang Ibu Yetri. Oke, apa kabar hari ini Bu? Baik, luar biasa Bu. Oke, Bu, waktu kita hari ini cuma sedikit ya, mungkin 10-15 menit. Apa yang ingin Ibu ceritakan pada saat ini? Ya begini Bu, saat masuk kelas saya punya permasalahan Bu. Dalam pembelajaran anak-anak kurang antusias ya Bu, kurang antusias dalam pembelajaran. Tambah lagi mereka malas untuk mengumpulkan tugas Bu. Jadi, menurut Ibu Yetri, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu ini kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran itu? Iya Bu. Saya pikir dulu ya Bu. Pertama Bu ya, ketika anak-anak datang di sekolah, mereka udah tidak bersemangat Bu. Kemudian dalam pembelajaran, ya memang sih saya sudah menerapkan
berdiferensiasi, tapi memang mungkin saya sendiri yang agak malas untuk mengembangkannya Bu ya. Akhirnya Bu, jadi begitu. Apa yang dapat Ibu lakukan agar supaya murid-murid ini mungkin lebih antusias lagi dalam pembelajaran itu? Ya. Hal yang harus saya lakukan ya Bu, agar pembelajaran anak-anak lebih antusias, kemudian mereka mengumpulkan tugas. Pembelajaran diferensiasi yang saya harus buat itu harus sesuai ya dengan alurnya ya. Seperti saya harus memahami kebutuhan belajar murid dengan kesiapan belajar, kemudian dengan minat belajar dan juga gaya belajar mereka ya Bu ya. Ya, saya sependapat dengan Ibu. Lalu mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga murid-murid ini kurang mengerjakan? Iya, karena saya tidak memetakan mereka di awal karena situasi Bu ya. Di awal saya tidak membuat asesmen diagnostik ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya di kelas? Memang hanya buku paket yang ada selain buku guru tapi juga buku siswa. Selain buku teks, apakah ada sumber belajar lainnya Bu? Ada, ya ada Bu ya. Di sekolah ada wifi yang bisa anak-anak bila pembelajaran bisa nonton atau visual ya. Ya itu yang tidak dikembangkan ya Bu. Ya, saya setuju dengan Ibu katakan. Saya yakin saat Ibu menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi, saya yakin murid-murid akan lebih antusias lagi ya dalam pembelajaran itu. Jika kita rating ya Bu, dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu Beatrice, seberapa tingkat keberhasilan metode itu buat anak-anak Ibu? Agar supaya mereka lebih antusias lagi dalam belajar, kemudian dapat mengerjakan tugas. Silakan mungkin Jadi sekarang apa yang Ibu rencanakan agar dapat menyelesaikan masalah ini? iya. Saya akan lebih siap lagi dalam mengajar. Kemudian memberikan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, dan kebutuhan belajar murid saya harus petakan dengan kesiapan belajar mereka, minat bakat mereka, tapi juga dengan gaya belajar mereka, dan membuat teknik pembelajaran seperti stop ya dalam pembelajaran sosial emosional, tapi juga ice breaking di awal pembelajaran supaya mereka lebih bersemangat ya. Bagus sekali ya rencana Ibu ya. Terus kapan Ibu Beatrice akan melaksanakan rencana ini? Lebih cepat lebih bagus ya Bu ya, Senin depan. Iya, betul sekali Bu. Memang harus secepatnya ya agar permasalahan ini dapat diselesaikan. Apa yang Ibu Beatrice dapatkan dari pembicaraan kita saat ini? Yang saya dapatkan Bu, saya lebih siap lagi ya dalam diskusi ini ya Bu ya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu akan saya maksimalkan. Saya harus terlebih dahulu membuat asesmen diagnostik untuk bisa mengetahui daya belajar murid ya, kebutuhan belajar mereka. Kemudian juga penting juga ya Bu ya di awal pembelajaran kita menggunakan teknik ice breaking atau metode stop untuk membuat anak-anak lebih antusias belajar, supaya mereka tertarik. Yang pasti tugas-tugas mereka akan kumpulkan semua ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Beatrice. Kita mungkin akan bertemu pada minggu depan ya, agar saya dapat mendengarkan hasil dari Ibu yang akan melakukan bersama dengan murid-murid di sekolah Ibu ya. Oke, terima kasih Ya, terima kasih banyak atas Selamat kesempatannya Bu. siang. Selamat siang. Siang Ibu Sukria. Selamat siang Ibu.
tadi sudah melakukan coaching ya, Bu? Iya. Sebelum penutupan, saya ingin mengajukan pertanyaan pasca observasi yang pertama kepada Ibu Sutria. Apa yang sudah Ibu Sutria lakukan pada saat coaching terkait indikator kepercayaan Ibu Sutria inginkan? Lewat coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah menggunakan alur kita ya Bu. Itu di dalamnya ada menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga lewat alur ini, coach sudah dapat menggali sendiri permasalahan yang dia hadapi dan juga sudah menemukan masalah yang solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik. Bu Sutria, saya akan menyampaikan hasil observasi saya berbasis data ya, Bu. Sesuai dengan yang sudah saya amati tadi, semuanya berjalan dengan baik. Saya sudah memperhatikan tadi bagaimana Ibu Sutria sudah menggunakan alur Tirta sehingga sudah bisa menggali tujuan permasalahan, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga sudah mempraktikkan mendengarkan dengan teknik rasa ya Bu. Sehingga Ibu Sutria di sini terlihat bisa menggali potensi dari coaching sehingga coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Bu, saya ingin bertanya, apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Yang ingin saya kembangkan di sini ya Bu, saya ingin lebih mendalami lagi alur kita ini dalam percakapan coaching agar supaya memang percakapan coaching itu dapat berjalan dengan baik. Itu ya. Oke, baik. Semoga observasi hari ini bisa bermanfaat ke depannya ya Ibu Sutria dalam tugas dan pekerjaan di sekolahnya. Senang bisa bertemu kembali Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang. Iya, kesimpulan kita ya. Iya Bu. Nah, sebelum saya melakukan coaching gitu ya, sebagai langkah awal saya ingin memberikan pertanyaan sama Ibu. Siap Bu? Iya. Pertama saya ingin mendiskusikan tentang kriteria kita hari ini dan baik coach maupun coaching akan saya nilai sesuai dengan alur kita apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian jangan lupa Ibu ya untuk disesuaikan dengan visi coaching ya, diantaranya kebijakan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching sendiri ya. Nah, pertanyaan yang akan saya tanyakan untuk Ibu nih, pertanyaan ya untuk Ibu jawab. Pertanyaan pertama nih untuk Ibu jawab. Apa kompetensi yang Ibu kembangkan dalam proses coaching yang kali ini kepada coaching? Yang akan saya kembangkan tentunya saya akan mendengar dengan aktif. Kemudian saya akan mengembangkan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, untuk pertanyaan kedua ya Bu ya. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses ini? Kalau secara spesifik saya akan lebih kepada memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini terakhir ya Bu ya. Indikator ya, bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Indikator yang saya inginkan adalah bagaimana saya bisa menggali kompetensi dari coaching melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sudah saya sampaikan tadi sehingga coaching ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Oke, itu saja pertanyaan untuk Ibu.
Saya silakan untuk melanjutkan coaching. Setelah coaching, semoga berhasil ya Bu ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Ibu Fitria, senang bisa bertemu kembali Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya ingin berbicara dengan Ibu hari ini. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu Fitria bicarakan? Ini Bu, saya ingin membicarakan tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya saat ini ya Bu. Murid-murid tidak ada keseriusan saat mengikuti ibadah OSIS Bu. Mereka banyak yang bermain-main. Begitu ya Bu. Dari yang sudah Ibu Fitria katakan nih, tujuan ke depan dari Ibu Fitria khususnya bagi anak-anak murid yang terlihat kurang serius dalam ibadah OSIS seperti apa? Yang saya inginkan ke depan untuk anak-anak ini, saya inginkan mereka lebih serius lagi dalam mengikuti akan ibadah OSIS ini ya Bu. Oke baik, saya paham maksud Ibu. Begini Ibu Fitria, tadi kan Ibu Fitria sudah katakan di sekolahnya Ibu Fitria anak-anak itu terlihat tidak serius dalam pelaksanaan ibadah OSIS. Apakah Ibu Fitria sudah menelusuri penyebab masalah ini? Berdasarkan hasil dari pengamatan yang saya lihat ya dari permasalahan ini, mungkin yang jadi permasalahan itu ada dua dari faktor ya, dari siswa sendiri tapi juga ada dari guru-guru ya. Kalau dari siswa mungkin mereka lebih ingin ke peribadatan yang apa lewat kemajuan zaman saat ini, mungkin ada musik, kemudian juga lagu-lagu disesuaikan dengan kemajuan saat ini yang lagi tren. Kemudian juga kalau dari guru mungkin bagaimana guru-guru ini hadir dalam peribadatan, bukan hanya murid. Oh begitu ya, Ibu Fitria. Dari pengamatannya Ibu Fitria nih yang sudah saya dengar tadi, kondisi seperti apa yang ideal agar supaya pelaksanaan ibadah OSIS di sekolahnya Ibu Fitria itu bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih serius? Mungkin agar lebih ideal atau lebih serius dan bermakna ya ibadah ini, mungkin siswa dapat beribadah dengan tertib ya, dengan hikmat, agar supaya benar-benar ibadah ini bermanfaat bagi mereka, dan juga guru-guru terlibat aktif dalam peribadatan ini. Kemudian juga di sini saya ingin juga siswa terlibat dalam kegiatan ibadah ini. Jadi bukan cuma hanya guru, tetapi siswa juga terlibat dalam struktur dalam peribadatan. Begitu juga dengan guru, itu terlibat dalam peribadatan ini. Iya. Baik sekali Ibu Fitria. Kalau begitu nih, apa yang bisa Ibu Fitria lakukan agar bisa membuat anak-anak ini atau guru-guru ini terlibat aktif di dalam ibadah OSIS? Ya, mungkin yang akan saya lakukan ke depan, saya ingin berkoordinasi ya dengan kepala sekolah, juga berkolaborasi dengan guru-guru agar supaya ketika dalam peribadatan nanti akan disusun juga bagaimana siswa terlibat ya dalam kegiatan ibadah, mereka ikut memimpin, kemudian juga guru hadir agar supaya pemantauan akan lebih maksimal kepada murid-murid ketika ada guru di dalam peribadatan ini. Ya, luar biasa ya Ibu Fitria. Dari angka 1 sampai angka 10 kalau kita rating nih tingkat keberhasilan dari tingkat berapa? Mungkin tingkat 9 ya Bu, tingkat keberhasilan jika memang sudah sesuai dengan apa yang saya terapkan nanti. Oke baik, selanjutnya apa rencana Ibu Fitria atau langkah-langkahnya supaya ibadah ini lebih maksimal lagi? Rencana saya ke depan yang sudah saya katakan tadi, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mengajak guru-guru untuk berkolaborasi aktif dalam peribadatan, kemudian menyusun satu langkah, misalnya memakai LCD, musik dalam peribadatan, kemudian menggunakan lagu-lagu yang lebih tren saat ini, dan memaksimalkan murid untuk hadir
dalam struktur peribadatan. Jadi ini di sini murid terlibat dalam peribadatan, mereka yang memimpin. Iya, baik Ibu Sutri. Nah, di sini kapan Ibu Sutri akan melaksanakan rencana ini? Mungkin minggu depan ya, pada ibadah khusus pada minggu depan saya akan terapkan ini. Baiklah Ibu Sutria, semoga rencana berjalan dengan lancar ya Bu. Dari perbincangan kita nih Bu, apa yang bisa Ibu Sutria simpulkan? Dari pembicaraan yang sudah dilakukan untuk saat ini, saya pertama tentunya merasa senang ya Bu, ada pembicaraan dengan lebih baik. Lewat pembicaraan ini akhirnya saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan saya yang awalnya saya masih bingung bagaimana ya mengatasi anak-anak yang sering bermain dalam peribadatan. Lewat pembicaraan ini saya mendapatkan solusi yang terbaik. Saya harap itu bisa diterapkan dan dapat terlaksana dengan baik. Oke baik, semoga berjalan dengan lancar dan semoga kita bisa bertemu kembali ya Ibu Sutria. Saya ingin mendengar perkembangan bagaimana anak-anak beribadah dan keterlibatan guru dalam ibadah OSIS di sekolahnya. Selamat siang, terima kasih Ibu Sutria. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Ya, nampak berseri-seri wajahnya Bu ya. Iya Bu. Iya. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya Bu? Iya, Bersama dengan Ibu siapa? Ibu Sutria. Oh, Ibu Supriya. Nah, sebelum penutupan saya ingin mengajukan pertanyaan. Artinya pas observasi ya. Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian? Yang sudah saya lakukan tadi, saya memulai alur firman, kemudian saya mendengar dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Oke, saya akan menyampaikan hasil observasi saya berbasis data ya Bu ya. Jadi saya mengobservasi tadi, saya melihat Ibu Teh sudah melaksanakan coaching dengan baik. Kemudian Ibu Teh juga sudah sesuai ya alur tirtanya ya, mulai tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab sudah baik ya Bu ya. Kemudian juga mendengarkan dengan rasa saya lihat tadi itu sudah capai itu Bu ya. Nah, pertanyaan untuk Ibu, apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bersama Ibu Supriya? Yang saya ingin kembangkan, saya ingin memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu. Oke. Ya Bu, baik, terima kasih ya Bu. Semoga ke depan dengan coaching yang lain lagi ya, Ibu akan lebih maksimal. Oke, terima kasih Bu. selamat siang Bu Yati. Selamat siang Bu Sindra. Terus izinkan saya bertugas sebagai observer. Nah, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya ingin memberikan pertanyaan ini sama Ibu. Ya, pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, coach dan coach akan saya amati ya pada sebentar. Saya akan menilai apakah rubrik penilaian ini sudah sesuai dengan coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Apakah di sini Ibu sebagai coach akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach? Dan apakah di sini juga coach dapat merespon pertanyaan dari Ibu sebagai coach? Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, dan saya berharap nanti dalam percakapan coaching ini Ibu sudah dapat menerapkan yaitu pembicaraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Oke ya Bu, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Ya, dari beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, presence di gunung, kehadiran yang penuh, tapi juga mengajukan pertanyaan berbobot.
Pertanyaan yang kedua ya Bu, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Mungkin ya Bu, kompetensi mengajukan pertanyaan Bogor. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Kalau berbicara tentang indikator, saya menginginkan agar coach sendiri dapat menemukan solusi atas permasalahan. Oke, demikian ya Bu praktekasi kita kali ini. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Selamat pagi Bu Fei, apa kabar? Baik, luar biasa Bu. Sepertinya ada yang mau disampaikan Bu Fei ya. Iya Bu, maksud perbincangan saya begini Bu, saya ingin mencari solusi tentang murid-murid saya dalam proses pembelajaran kurang terlibat aktif Bu. Oh ya, ya. Iya Bu. Apa tujuan dari pembicaraan kita ini kali ini Bu Fei? Tujuannya Bu yang ingin saya dapatkan tentunya dari hasil perbincangan kita, anak-anak murid di sekolah saya itu bisa terlibat aktif di dalam proses pembelajaran Bu. Nah, untuk kurang lebih 10 menit ini manfaat apa yang akan Ibu Fei dapatkan dari tujuan pembicaraan kita ini? Menurut saya Bu, manfaatnya besar ya Bu dalam proses pembelajaran ketika murid-murid itu terlibat aktif, karena murid-murid ini memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan. Di sini juga mereka berlatih berpikir kritis dan mencari solusi dari setiap permasalahan. Apa yang sudah Ibu Fei lakukan untuk mencapai tujuan itu? Yang sudah saya lakukan merubah metode pembelajaran, menyisipkan strategi berdiferensiasi, menyisipkan S breaking. Apa ada tantangan Bu? Tantangannya ada Bu. Ya, Dalam strategi berdiferensiasi kan kita harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, proses belajar, peminatan, dan juga Bu tantangannya di sini saya harus membedah modul ajar. Bagaimana saya harus mendesainnya sesuai dengan gaya belajar anak-anak kita, baik visual, kinestetik maupun auditori. Apa yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan itu? Yang saya butuhkan yang pertama tentunya dukungan dari pimpinan sekolah dan lingkungan sekolah, dukungan dari rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya, dan juga tentunya dukungan dari seluruh siswa. Betul sekali gitu ya. Nah, kapan ya? Kapan jadi akan melakukan diskusi dengan ketua dan yang itu kita sampaikan tadi. Rencananya saya akan melakukannya di saat kita rapat kepala sekolah dan rekan-rekan guru. Di situ saya akan menyampaikan, tetapi juga saya akan koordinasi secara khusus dengan kepala sekolah, dan setelah itu saya akan mengajak rekan-rekan sejawat untuk berkolaborasi membantu saya menerapkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dengan menyisipkan strategi berdiferensiasi ini Bu. Oh ya, kalau coba kita rating ya Bu, Dari angka 1 sampai 10 ya Bu, itu bisa 9, karena ketika kita menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik, bahan-bahan ajar yang lebih kreatif, inovatif, apalagi ada strategi diferensiasi di dalamnya yang melibatkan anak-anak murid ini belajar sesuai dengan kebutuhan, pasti akan berhasil Bu. iya betul sekali. Nah, durasi tidak lama ya pembicaraan kita, Iya, saya Bu, tidak menarik ya. terasa. Tapi apa yang Ibu Fei rasakan? Yang saya rasakan ketika berbincang-bincang dengan Ibu Yati, saya merasakan lebih lega, lebih senang, karena saya bisa menemukan solusi berkat bantuan dari Ibu Yati Oh ya, untuk penerapan pembelajaran kreatif di sekolah saya.
nantinya ke depan saya akan bisa berkonfirmasi terus ya Bu dengan Ibu Beatrice tentang perkembangan saya di sekolah. Iya, nah, itu gambaran ibu yang bagus sekali. Nanti ke depan ketika ada materi-materi yang menarik untuk ibu bisa diskusikan, kita akan sudah untuk datang ke sini ya Bu ya. Oke baik Bu, terima kasih Bu Beatrice, selamat pagi. Oke, selamat siang Bu Iya, Yesi. siang Ibu Sandra. Bu tadi sudah melakukan coaching ya, Ibu bersama dengan Ibu Dwi. Sebelum penutupan, saya ingin mengajukan pertanyaan pasca coaching. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Ibu ini? Iya, saya sudah menggunakan air purifier dan itu sudah terasa dengan baik. Baik, baik ya Bu, saya akan menyampaikan hasil observasi saya yang sudah saya amati sesuai dengan percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan bersama dengan coach Ibu Kay. Saya perhatikan Ibu sudah menggunakan alat kita dengan baik, ya. Sudah bisa menggali tujuan permasalahan, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga sudah mempraktikkan mendengarkan dengan teknik yang saya, sehingga Ibu terlihat sudah bisa menggali potensi diri dari coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke ya Bu, ini pertanyaan yang terakhir Bu. Saya ingin bertanya, apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan? Ya, yang ingin saya kembangkan dalam hubungan dengan kompetensi ya Bu. Presensinya itu ketika coaching berlangsung dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu kira-kira bagi saya yang bisa saya kembangkan. Iya, oke ya Bu. Beatrice, observasi kita sudah berakhir, sudah selesai. Mudah-mudahan observasi ini dapat bermanfaat ya bagi kita semua. Terima kasih, selamat siang. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat, Dan dapat menginspirasi, Salam guru penggerak, tergerak. bergerak, menggerakkan. Terima kasih sudah menyaksikan.